Dua sepupu ini kompak bikin sandwich sampai rumah pribadi nenek mereka dirombak jadi tempat makan sandwich. Oke, jadi ini sebetulnya rumah nenek aku dan sepupuku. Jadi kita emang udah minta izin untuk pinjem ini untuk dipakai jadi sandwich shop kita. Nah, namanya tuh Naughty Neighbors. Dia tuh jualan sandwich di dalam rumah jadul gitu, guys. Wah, ini suasananya bener-bener quiet, homey, dan adem. Jujur ide mereka ini keren banget sih. Sekaligus ini tuh jadi tempat makan ternyaman yang pernah Mimin tahu. Oke, jadi beda sandwich ini dia sebenarnya original dari Meksiko, cuman isiannya pakai brisket di sini. Australian brisket kita marinasi selama 5 hari. Habis itu di slow cook dan di serve sama dipping yang dibuat dari kaldu sapinya, dan dia dominan rasanya tuh di tomat sama bawang bombay kayak gitu. Semuanya dibuat homemade dari nol sama kokonya. Tuh kan sourdough-nya keras, dalamnya chewy. Mimin suka banget sama beef brisketnya. Seasoningnya pas, gak keasinan gitu. Jujur ya, ini tuh lebih enak daripada yang viral, guys. Makanya di pairing sama sausnya. Astaga, pecah banget di mulut. Terus yang ini sneaky Cuban. Isinya ada chicken, smoked brisket, ham, dan makannya tuh pakai Peruvian green chili yang bikin rasanya tuh pedes, seger, dan aromatik, guys. Coba deh kalian datang ke sini pas pagi-pagi dan pesen breakfast platternya. Lengkap banget, ada beef bacon, telur, dan beef sausage. Tenang guys, menu di sini tuh no pork, no lard, no alcohol. Ini sosisnya Mimin juga suka banget sih. Cepus-cepus berdaging banget. Satu set udah sama sourdough dan potato hash brown. Gila enak banget hash brownnya, 10/10. Minumannya juga spesial guys. Mereka tuh bikin homemade soda loh. Salut banget sih Mimin sama mereka. Cus, buruan deh kalian ramein Naughty Neighbors. Yo, Kak, jatuh, Kak. Gak apa-apa, Kak. Kemarin tuh kalian kok gak percaya sih bakso 20.000 ambil sendiri sepuasnya. Nih, Mimin kesini lagi ke Bakso WD Ambyar mau buktiin ke kalian. Untuk peraturannya masih sama ya Kak, 20.000 ambil sepuasnya, stop pengambilan kalau udah jatuh dari mangkok, sama wajib dihabiskan. Nah, ini pelanggannya guys. Skillnya udah level dewa. Bu, kameranya di situ. Wah, keren banget ibunya. Sampai tinggi, guys. Dibilang nggak untung, masih untung, cuma tipis sekali untungnya. Sekarang kan semua harga barang naik. Cuma kalau saya naikin harga baksonya juga rasanya nggak memungkinkan. Karena langganan saya tuh rata-rata tuh pelajar sama anak kos. Kasihan juga mereka. 20.000 ambil sepuasnya, guys. Mulai dari sekarang ya. Oh. Gak mau rugi, gak mau rugi. Yeay, gede banget guys baksonya. Udah gitu jumlahnya ada 7 lagi. Dan itu semua cuma 20.000. Isinya daging dan mercon. Diracik-racik dulu biar makin mantep kuahnya. Gambiorin sambal dikit aja. Ini salutnya bakso WD Renon tuh nggak cari untung guys. Soalnya meskipun cuma 20.000 ambil sepuasnya, baksonya tuh ngedaging banget. Di era rupiah melemah, pejabat banyak yang korupsi, ternyata masih ada orang baik guys. Anyway, isian bakso WD Renon ini juga macem-macem loh. Ini yang keju ya guys, dan isiannya tuh royal banget. Kuahnya lekoh banget, udah sama bihun dan juga kol. Kalau kalian cari kuliner halal dan super murah di Bali, wajib mampir ke Bakso WD Ambyar Renon. Bakso dengan jeroan ngelewer-ngelewer, gokil banget gak sih? Tapi emang gak amis apa ya? Baru tahu kalau di Semarang punya bakso sebarbar ini. Ini tuh bakso Lesan Puro Parito. Mimin kesini diajakin Nyonyo lapar. Katanya ini tuh bakso terenak yang ada di Semarang. Jangan kaget kalau baksonya barbar banget. Jadi bakso beserta usus dan babaknya dicampur jadi satu panci gitu guys, sampai kuahnya jadi putet. Kalau mau pakai sayur juga bisa, tinggal dicelup-celup bentar ke kuahnya terus diguntingin di mangkoknya. Pokoknya bapaknya ini jualinya harus cepet-cepet guys, soalnya yang makan segitu banyaknya. Ruame pol. Langsung aja deh Mimin sambelin yang banyak. Baksonya tuh style Wonogirian gitu ya. Pas Mimin cobain, kaget dong, kirain bakal amis gitu, tapi ternyata malah seger, gak ada amis-amisnya. Makanya pakai lontong guys biar makin mantul. Beneran ya, kuahnya tuh ngaldu, gurih banget. Malahan ada jeroannya tapi gak amis. Terus tekstur baksonya tuh sampai kres-kres gitu guys. Enak banget sih ini emang baksonya. Ini kuliner Semarang yang harus kalian cobain. Kulit digoreng sampai garing, terus kol juga digoreng, disatuin sama bumbu cabai garam. Siapa coba yang bisa nolak kulit sekriuk dan senikmat ini? Nih kalau kalian
kalian cari kulit goreng cabai garam yang enak harus ke Uduk Bahagia. Warung ini tuh dari dulu sampai sekarang rame banget yang beli. Ya iyalah, semua orang tuh pada nyariin nasi uduk mereka dengan berbagai macam lauk goreng-gorengan. Dan salah satu bestseller mereka tuh kulit goreng garing yang dibumbuin cabai garam. Posisinya tuh nggak cuma kulit goreng aja, tapi ada kol gorengnya juga. Karena pembelinya membludak banget, jadi yang di dapur ini bener-bener gak berhenti nyiapin semua pesenan. Selain lauk yang digoreng, ternyata mereka sekarang ada menu baru yang bakaran, guys. Wah, mantep banget kan? Ada ayam, lele, aneka sate-satean yang dimarinasi dengan kecap terus dibakar. Makanya pakai nasi uduk dan sambal bawang mereka yang pedes. Lihat nih, potongan paha ayamnya gede banget dan ini tuh juicy. Bumbu marinasinya tuh bener-bener ngeresep banget sampai ke dalam ya, guys. Lelenya ini juga dibakar loh, tapi bener-bener mateng sempurna. Wah, mantep banget sih. Oh ya, sekarang bisa makan sama cakol, tauge, dan kangkung. Terus ada terong crispy, bakwan jagung, dan pete goreng. Wah, makin lengkap aja nih Uduk Bahagia. Mimin juga jadi bahagia kan makannya, bisa campur-campur gini. Yang Mimin mau notice tuh bakwan jagungnya renyah, tapi tekstur jagungnya masih ceplus-ceplus. Pastinya nggak boleh kelewat lele tepung dan kulit cabai garamnya, guys. Mimin makan pakai sambal ijo. Astaga naga, ini enak banget. Pedes, gurih, enak banget. Yang ini ayam goreng paha, di atasnya tuh dikasih serundeng yang gurih. Wah, ini wajib kalian samperin. Sekilas sate ini tuh nggak ada yang aneh, tapi begitu dimakan lah kenapa pakai koya ya? Ternyata nggak cuma soto aja loh guys yang pakai koya, sate pun bisa. Unik banget ya, dan sate ini tuh antriannya luar biasa. Namanya sate asin pedas Mas Eco. Yang makan di sini full anak Jaksel, sampai-sampai Kahang Gini aja pernah makan di sini loh. Tempatnya di pinggir jalan, tendaan gitu, dan makin malam rame banget. Karena serame itu jadi nggak heran kalau masnya sekali bakar bisa sampai ratusan tusuk, guys. Kalau sate Taichan kan dicocol pakai kaldu jamur. Nah, sate asin di sini tuh makannya pakai koya. Menurut Mimin kalau kayak gini tuh lebih seimbang ya rasanya, soalnya dagingnya sendiri udah asin dan ada kriuk gurih dari koya, jadi enak banget. Dan Mimin tuh paling suka yang varian asin pedas, dan lebih mantep lagi kalau makan pakai lontong yang pulen. Bumbu asin dan pedesnya tuh nampol ya. Nah, yang ini sate asin sapi guys, ada lemaknya yang ceplus-ceplus. Dimakan pakai lontong, ya ampun, cocok banget. Oh ya, kalau kesini sekalian cobain bakminya guys. Paling enak ditambahin chili oil dan tekstur mie-nya tuh kecil-kecil, Mimin suka. Mereka juga ada chicken wings yang dibumbuin asin pedas. Sama, makanya juga pakai sambal dan koya. Ini tuh dibakar tapi masih berasa juicy gitu loh. Yuk guys, buruan samperin sate asin pedas Mas Eco. Sering dikira tiruan mie pedas sebelah, padahal justru ini pelopornya guys. Yang lain mah cuma niru mereka aja. Lawang mereka ini udah legend banget sejak tahun 2010. Pokoknya pencetus mie pedas manis pertama ya Kobermi lah. Terus pedesnya sampai bikin Mimin keselak. Nah, ini nih sang legenda mie pedas Kobermi. Kalau ada yang baru-baru sekarang itu cuma niru mereka guys. Nah, sekarang Kobermi udah ada di Jaksel loh, dan ini satu-satunya di Jakarta. Lokasinya di kawasan Tebet Eco Park. Gampang banget dijangkau LRT, KRL ataupun Transjakarta. Terus di sini harganya mulai 15 ribuan aja dan macam menunya banyak guys. Pastinya kalau kesini wajib pesen mie kober manis yang level pedes L. Cabenya sebanyak itu, terus bentuk mie-nya tuh tebel dan kenyal banget. Udah lengkap sama ham dan pangsitnya yang berdaging. Mimin juga pesen nasi goreng smoky, gurih banget. Terus ada nasi katsu yang makannya tuh pakai sambal bawang. Katsunya lebar dan tebel banget ayamnya. Aneka jenis sushi pun ada di sini guys, selengkap itu. Dan untuk dimsum udah pasti Mimin sukanya udang keju dan udang rambutan. Padet, berdaging, dan kejunya royal banget. Oh iya, Mimin juga pesen tempura prawn. Gila guys, segede itu loh udangnya. Minumnya wajib es tropico yang full jelly, strawberry, dan belimbing yang seger banget. Nah, di cabang Jaksel ini tempatnya gede, ada toilet bersih, musola, VIP room, dan free wifi. Yuk guys, ramein Kobermi. Ini nasi goreng termahal yang pernah Mimin beli guys. Harganya 180.000 per porsi. Tuh bener ya, per porsi 180.000 guys. Beli nasi goreng aja segitunya ya. Lokasinya pun tersembunyi banget di underpass Mall Blok M. Nah, ini nih namanya nasi bistik Sita. Kuliner Blok M ini nggak bisa diem ya. Ada aja gebrakannya. Sebenarnya mereka tuh terkenal sama nasi goreng bistik ayam. Yang 180.000 itu nasi goreng kepiting guys. Nah, nasi goreng lainnya tuh murah kok harganya. Cuman mulai 20 ribuan aja. Kayak nasi goreng bistik ini, di atasnya tuh disiram bumbu bistik yang gurih, manis, cocok banget sama nasi gorengnya yang smoky. Terus guys, potongan ayamnya ini gede-gede banget loh. Nah, ini nih nasi goreng kepiting yang harganya 180.000. Dihargain segitu pantas banget sih, karena daging kepitingnya gede-gede. Terus kepitingnya ini fresh dari perairan Indonesia loh. Asli guys, enak banget nasi goreng kepitingnya. Daging kepitingnya tebel, melimpah banget lagi. Terus telurnya ini juga fluffy gitu loh. Porsinya jumbo
jadi bisa sharing juga. Ini mah gak mahal menurut Mimin. Mereka juga ada nasi goreng merah pakai telur yang luber. Wah, kesukaan Mimin banget nih, telurnya masih setengah mateng gitu. Ini tuh kayak jenis nasi goreng yang ada di Surabaya ya, mantep pol. Tekstur nasinya peras, smoky, gurih banget. Persis banget dong sama nasi goreng yang ada di Surabaya. Wah, ini sih wajib kalian cobain ya, di ojek online juga ada kok. Guys, kue Mimin lucu banget ya, tembem gitu. Kalian tahu nggak ini kue apa? Mimin kasih tahu kalau ada kue tradisional namanya apang pelang. Ini tuh kue khas Bugis gitu. Mereka ini bikinnya dadakan ya, dikukusnya juga langsung di tempat. Jadi pas kita terima, apangnya masih dalam keadaan panas. Kalau orang Jawa sih nyebutnya ya kue apem. Tapi serius deh, ini tuh beda banget karena bentuknya bergaris gitu di tengah, unik. Setelah dikukus jadinya tuh ngembang dan tembem gitu loh guys. Gak pernah Mimin segemes ini sama bentuk kue. Seporsi ini harganya cuma 10.000 aja guys. Ayo, siapa yang mau kue tembem masih anget-anget? Super gemoy, empuk banget teksturnya ya. Dan ada rasa gula jawanya gitu. Makanya kayak gini guys, ditaburin kelapa parut di tengah-tengah, dijepit terus dimakan deh. Cocok banget deh dipakein kelapa parut, jadi lebih gurih kue apangnya. Nih Mimin belah ya, teksturnya tuh bener-bener sesoft itu guys. Kalian yang penasaran sama kue tembem ini bisa kalian temuin di pinggir jalan Karangploso ya. Yuk cobain. Ibu-ibu strong banget yang gerojok daging sepanci gede sendirian. Dan ternyata ibu-ibu ini tuh lagi bikin soto daging guys. Nih soto kebanggaan warga Malang, soto Pak Amir. Ini tuh dinobatin jadi soto khas Malang ya guys, karena cuma di Malang aja soto daging yang stylenya kayak gini. Namanya Pak Amir, tapi yang jual kenapa ibu-ibu semua ya? Anyway, sebenarnya itu soto daging, tapi bisa request campur lemak kalau kalian mau. Dan sotonya ini jadul banget ya guys. Lihat aja tuh pancinya, dan masaknya juga masih pakai arang kayak orang zaman dulu. Yang bedain dari soto Madura, kalau soto Malang tuh pakai kecambah mentah dan daun bawang, bukan daun seledri. Potongan dagingnya guys gede-gede, dan karena ini pakai koyak kelapa, jadi kuahnya tuh makin gurih. Tambahin sambal dan jeruk nipis ya. BTW sotonya ini awet banget guys panasnya, jadi pedes campur panas, mantep banget. Apalagi di dalamnya tuh ada kecambah yang gendut-gendut dan kres-kres, enak banget guys. Dari Mimin kecil sampai sekarang soto Pak Amir nggak pernah berubah ya rasanya. Legenda soto Malang nih bos. Kalau kalian lagi main ke Malang, jangan lupa cobain soto Pak Amir. Hah? Itu apa ya? Coklat-coklat seember. Gila loh, ternyata sebanyak itu bumbu kacang buat tahu telur guys. Dan sejauh ini tuh nggak ada yang ngalahin tahu telur Pak Jayen. Ini tuh tahu telur yang paling rame se-Surabaya. Kebanyakan yang kesini tuh cindo guys. Tuh cindo-cindo aja merakyat guys, makanya tahu telur. Gitu kok ada ya orang yang bukan cindo ngaku-ngaku cindo. Kalau kesini pas lagi rame, nggak usah khawatir guys, soalnya mas-masnya tuh cepet banget ngelayaninnya. Pokoknya nggak berhenti-berhenti tuh gorengin tahu dan telurnya. Terus sekarang bumbunya tuh udah digiling langsung guys, jadi lebih cepat. Tuh bikinnya langsung seember penuh. Yang paling penting di tahu telur tuh petisnya dong. Petis Jawa Timur tuh nggak ada yang ngalahin menurut Mimin. Seporsi tahu telur kayak gini cuma 19.000 guys. Bumbu kacangnya tuh kental, petisnya peket, swedepol. Kerupuknya pun dikasih seroyal ini guys, jadi puas banget makannya. Emang ada ya yang ngalahin rasa tahu telur Pak Jayen? Menurut Mimin sih nggak ada ya. Demi dapetin nasi Madura ini, Mimin harus belusukan ke daerah Pabean, ngelewatin orang-orang yang lagi tidur ini. Amit sewu. Kalau kesini kalian pasti lihat pemandangan orang Madura jualan lagi warawiri. Nah, Mimin tuh bela-belain ke nasi Madura Bumoa ini loh guys. Walaupun lokasinya nyempil, tapi banyak banget yang suka nasi Madura Bumoa. Warungnya sederhana banget ya. Namanya juga nasi Madura, isinya ada iwak tongkol, telur dadar, babat, dan peyek udang. Terus sambelnya pakai sambal pencit. Harganya cuma 14.000 aja guys. Tipe Madura banget kan, makanannya enak tapi harganya nggak mahal. Nasi sama sambal pencitnya doang udah enak banget guys. Tongkolnya juga fresh, gak bikin gatel. Nih babatnya nggak amis dan nggak bau dong walaupun hitam. Rasanya dominan gurih, pedes, dan ada asam dari pencitnya. Nikmat banget. Mimin juga suka sama peyek udangnya. Udangnya banyak dan keras banget guys. Ini sih wajib kalian samperin ya.